Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aryangga Wijaya, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang, ingin memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan program dengan judul peminjaman barang. Di sini program yang akan saya buat mengambil dua software, yaitu pertama adalah software DLP, selanjutnya adalah software Microsoft Access sebagai database-nya. Langsung saja masuk kepada materi. Pertama-tama kita persiapkan dulu database dari program yang akan kita buat, yaitu melalui Microsoft Access 2007. Setelah Microsoft Access kita buka, pertama-tama kita harus membuat database dari program yang akan kita buat, yaitu seperti pada contoh. Nama yang kita buat adalah peminjaman barang. Jangan lupa ekstensi file yang akan kita buat harus disesuaikan, yaitu di format 2003, yaitu MDB. Setelah kemudian klik create database. Setelah selesai kita buat, kemudian selanjutnya adalah kita mengisi data dari database tersebut. Yang pertama, kita masukkan nomor dengan data type-nya adalah number. Kemudian yang kedua, kita masukkan nama lengkap dengan data tipenya text. Kemudian adalah kelas dengan data type-nya sama, yaitu text. Selanjutnya adalah masukkan nomor HP, data type-nya adalah text. Nomor HP number, bukan text. Selanjutnya adalah tanggal peminjaman barang atau tanggal pinjam, data type-nya juga sama, text. Selanjutnya adalah jenis barang, data type-nya tetap sama, yaitu text. Yang terakhir adalah dosen pembimbing atau dosen pengajar yang sedang untuk mengajar mata pelajaran, data type-nya juga text. Dari database ini kita telah dapatkan, yaitu pertama nomor, nama lengkap, kelas, nomor HP, tanggal pinjam, jenis barang, dan dosen pengajar. Untuk primary key-nya kita habiskan saja. Setelah selesai semuanya, kita close data Microsoft Access-nya dan kita simpan untuk data yang telah kita buat sebelumnya. Di sini tampak database yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita jalankan software DLP 7. Tampilan pertama dari software DLP adalah berupa form kosong berwarna putih, seperti pada gambar di depan. Di sini langsung saja pada software DLP ini kita memulai, yaitu dengan memberikan label. Label bisa kita tulis terserah dengan apa yang kita inginkan. Misal peminjaman barang. Kemudian untuk jenis font dan ukurannya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Setelah selesai, klik OK. Atur template dari program yang akan kita buat sesuai dengan kebutuhan dan imajinasi dari administratornya. Selanjutnya adalah kita membuat
label lagi dengan nama lengkap. Untuk jenis font dan ukuran bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Setelah kita membuat nama lengkap, selanjutnya adalah kita membuat label lagi dengan nama yang berbeda. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja nama lengkap yang telah kita buat. Kita klik kanan, kemudian kita pilih copy, dan kita pilih paste untuk menduplikat dari label yang telah kita buat tadi. Dari label yang kita buat, kita beri nama sesuai dengan database yang telah kita buat. Nama kelas. Selanjutnya kita buat label selanjutnya adalah nomor HP dari peminjam. Selanjutnya adalah label selanjutnya kita beri nama yaitu tanggal peminjaman barang. Label selanjutnya adalah jenis barang. Dan label yang terakhir adalah dosen pengajar. Sesuai dengan tampilan di depan. Ya, di sini kita sudah dapat beberapa label, yaitu yang pertama adalah label peminjaman barang, kedua adalah label nama lengkap, kelas, nomor HP, tanggal pinjam, jenis barang, dan dosen pengajar. Selanjutnya kita membuat form edit. Sini form edit kita buat untuk melengkapi dari setiap bagian label yang telah kita buat sebelumnya. Nama lengkap kita beri satu label, selanjutnya kita buat label untuk kelas, bagian kelas, selanjutnya edit untuk bagian nomor HP, selanjutnya untuk tanggal pinjam, kosongkan saja tulisan yang bertuliskan edit 1. Setelah kita membuat edit pada jenis barang, kita membuat dengan tipe combo box. Pada bagian dosen pengajar, kita juga memberi pengaturan untuk combo box. Di sini combo box berperan sebagai list untuk nama barang yang ingin kita ambil. Jadi jenis barang berupa list, dosen pengajar juga berupa list. Jadi lebih mudah untuk para user untuk menginputkan datanya. Selanjutnya adalah tulisan combo box bisa dihilangkan sesuai dengan selera administrator. Kemudian ambil button dan beri nama simpan. Dan satu button lagi beri nama bersihkan atau clear sesuai dengan keinginan admin. Selanjutnya adalah kita memberikan auto connection untuk pengambilan database. Jangan lupa untuk pemberian DB Guild. Di sini DB Guild berperan untuk
peletakan database yang telah kita buat. Format DB grid-nya ini dapat kita sesuaikan dengan tema yang telah kita buat. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu lebar, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian beri satu label untuk penamaan, yaitu daftar peminjam barang. Untuk label daftar peminjam barang bisa kita sesuaikan dengan font dan ukuran yang lebih menarik. Selanjutnya kita masuk pada audio connection 1. Kita pilih yang paling atas dan kita tentukan file database yang telah kita buat, kemudian tes koneksinya. Setelah sukses kita pilih OK, kemudian kita klik OK lagi. Selanjutnya pada data source-nya ini masih kosong, kita harus membuat adu tabelnya. Kita beri adu tabel, kembali ke data source, kita buka dan kita pilih adu tabel 1. Pada database 1 kita konekkan ke add connection 1, kemudian tabel name-nya kita konekkan username admin, data source-nya kita pilih data source 1, kemudian aktifnya kita pilih true. Di sini hasil dari DB Grid-nya sudah memberikan hasil bahwa DLP sudah terkoneksi dengan benar dengan database Microsoft Access. Seperti dengan gambar yang ada di depan. Di sini database dengan menggunakan Microsoft Access sudah terkoneksi dengan baik dengan DLP 7. Selanjutnya adalah kita mengkonfigurasikan masuk ke pengaturan selanjutnya. Di sini terdapat edit yang sudah kita buat, yaitu edit 1, edit 2, edit 3, dan edit 4. Selanjutnya ini adalah combo box 1, combo box 2, coba kita run hasil program yang telah kita buat dengan memasukkan username admin. Di sini form simpan dan dibersihkan belum berfungsi dengan baik karena pada button simpan dan pada button bersihkan belum kita konfigurasikan untuk pengaturan lebih lanjut. Dan jenis barang dan dosen pengajar juga masih kosong. Button juga belum berfungsi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan button bersihkan. Di sini langkah-langkah yang sangat penting, yaitu pada button bersihkan tadi kita double klik dan kita masukkan script sebagai berikut. Edit 1 titik teks, kemudian kita titik 2 sama dengan petik 2 tanda kurung.
Kita copy saja pengaturan ini untuk melanjutkan ke pengaturan selanjutnya. Kita copy dan kita paste di bawahnya. Kita praktekkan lagi. Sesuaikan dengan edit yang telah kita buat, yaitu edit 1, edit 2, edit 3, dan edit 4. Kemudian untuk combo box bisa kita atur sesuai dengan combo box yang telah kita buat, yaitu combo box 1 .text titik 2 sama dengan tanda petik, jangan lupa titik koma untuk mengakhiri perintah, dan kita copy pastekan untuk combo box yang kedua. Ya, di sini sudah sesuai dengan objek yang telah kita buat. Coba sekarang kita run, masukkan username admin, nama lengkap Aryangga, kelas TK2C, nomor HP sekian, tanggal pinjam sekian, dan kita klik bersihkan. Di sini tombol bersihkan sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah kita memasukkan pengaturan pada combo box. Klik pada combo box, kemudian pilih pada item string. Pada item string kita masukkan data-data yang ingin kita inputkan untuk program yang ingin kita buat, misal LCD proyektor. Jadi pada intinya pada jenis barang kita masukkan barang-barang yang ingin kita inputkan, yaitu LCD proyektor, contoh kabel roll, kemudian LCD proyektor plus kabel roll, kemudian yang terakhir adalah toolbox. Klik OK untuk menyetujui perintah tersebut. Kemudian pada combo box kedua, kita lakukan pengaturan yang sama pada combo box yang pertama, pada item string. Pada item string kita masukkan beberapa inputan seperti nama dosen yang telah mengajar, yaitu pada contohnya dosen pengajar yang pertama Bapak Eko Supriyanto, yang kedua Bapak Endro Warsito, selanjutnya Bapak Suhendro, selanjutnya Bapak Arif Nur Syahid, selanjutnya adalah Bapak Agus Rohadi, selanjutnya adalah Bapak Subuh, kemudian Bapak Taufik Yulianto, kemudian pada item string ini untuk penambahan dosen bisa kita sesuaikan dengan dosen yang sedang aktif mengajar. Bapak Ari Srianto, kemudian dosen Ibu Dewi, Ibu Neti, dan sebagainya. Klik OK untuk menyetujui perintah tersebut. Kita run hasil yang telah kita buat tadi, masukkan username admin, kita isikan nama lengkap Aryangga Wijaya, kelas TK2C, nomor HP sekian, tanggal pinjam sekian, jenis barang sekarang kita sudah bisa lihat
ada 4 barang, yaitu LCD proyektor dan sebagainya. Dosen pengajar juga sudah ada. Dan kemudian kita simpan dan tidak ada hasil yang selanjutnya didapat karena pada bottom simpan belum kita atur untuk terkoneksi dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah kita masuk kepada bottom simpan. Pada bottom simpan, ini adalah program yang lebih penting. Pada bottom simpan tadi kita isikan ada tabel 1 dot open titik koma untuk mengakhiri perintah tersebut. Kemudian ada tabel 1 poin append, kemudian titik koma untuk mengakhirinya. Selanjutnya adalah ada tabel 1 poin field by name, pada kurung kita beri petik 2 dan di dalamnya kita isikan nama sesuai dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama adalah nama lengkap, kelas, nomor HP, tanggal pinjam, jenis barang, dan dosen pengajar. Untuk kado tabel pertama, kita isikan nama, yaitu field name-nya nama lengkap. Kemudian setelah tanda kurung, kita beri tanda poin atau titik, a string. Kemudian titik 2 sama dengan edit 1 poin teks dan kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya pada ado tabel 1 masih sama dengan konfigurasi sebelumnya, field by name kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat, yaitu kelas. Jangan lupa beri tanda petik. Jangan lupa kita astringkan ke edit2.text. Selanjutnya masih dalam perintah yang sama, yaitu ada tabel 1 field by name. Field by name selanjutnya kita isikan untuk nomor HP, field by name kita pilih, kemudian titik 2 di dalamnya kita masukkan nomor HP. Tak lupa kita astringkan ke edit 3 dot text dan kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya adalah ada tabel field name, masih sama dengan sebelumnya. Di sini kita masukkan ada tabel 1 field name dengan nama tanggal pinjam. Masih sama, kita astringkan ke edit 4. Kita tutup dengan titik 2. Selanjutnya untuk jenis barang ada tabel 1 field name, kita masukkan petik 2 dan nama jenis barang. Di sini kita astringkan tidak dalam edit tetapi ke dalam combo box, astring, kemudian combo box 1 poin atau dot text titik koma.
sini combo box kita sesuaikan dengan yang sebelumnya kita buat. Jenis barang yaitu combo box 1. Selanjutnya kita buat ada tabel lagi untuk dosen pengajar. Di sini juga bertipekan combo box 2. Masih sama, ada tabel 1 dot fill by name. Kemudian petik 2 kita isikan nama yaitu dosen pengajar. Kita asteringkan ke dalam combo box 2. Ya, ini seperti pada gambar, kita asteringkan ke dalam combo box 2. Jangan lupa dot text titik koma. Ini dosen pengajar sudah sama dengan list yang telah kita buat. Combo box-nya juga sudah kita sesuaikan dengan list combo box. Kemudian pengaturan terakhir adalah kita masukkan script yaitu ada tabel 1 dot post dan diikuti dengan titik koma. Di sini pengaturan dari button simpan tadi. Ini mencakup demikian pengaturan. Selanjutnya kita coba run, masuk username admin, kemudian kita masukkan beberapa data yang ingin kita inputkan. Misal nama lengkap Ari Anggara Wijaya. Kemudian kelas TK2C, nomor HP kita masukkan sekian. Tanggal pinjam disesuaikan dengan tanggal pada waktu peminjaman barang. Jenis barang kita sesuaikan, misal LCD proyektor plus kabel rollnya. Di sini ada keterangan error, yaitu database dengan pesan untuk nomor HP. Di sini masih ada peringatan error pada nomor HP. Di sini kita bisa cek di pengaturan yang telah dikeluarkan. Di sini setiap ada peringatan yang salah akan secara otomatis dikeluarkan oleh program DLP ini sendiri. Tadi kesalahan berada di field name-nya nomor HP. Kesalahan bisa terdapat di software DLP-nya, bisa juga di pengaturan saat kita mengatur di software Microsoft Access. Kita simpan unit yang telah kita buat ini dengan nama unit pas 1. Kemudian kita close, kita oke, dan kita simpan dengan nama peminjaman barang. Setelah kita simpan, kita bisa cek kesalahan di database yang telah kita buat, yaitu di peminjaman barang di Microsoft Access. Kita buka database-nya dan kita pastikan pengaturan apakah benar atau salah. Pada nomor HP kita cek apakah sudah dalam konfigurasi yang benar. Pertama-tama kita sesuaikan dulu nama database dengan program di DLP. Namanya yaitu nomor HP. Dan pada Microsoft Access kita juga harus sesuaikan nama dari database Microsoft Access dengan software DLP tidak boleh berbeda. Semua harus sama agar database dapat berjalan dengan baik.
kita pastikan nama dari program Delphi sama dengan Microsoft Access. Kita cek kembali. Di sini belum ada pengaturan yang telah dilakukan. Pengaturan kita lihat di design view. Ternyata nomor HP harus kita rubah menjadi teks agar tidak error. Kita save dan kita tutup lagi database-nya. Kemudian kita jalankan software Delphi atau program Delphi yang telah kita buat. Kita masukkan nama terah, yaitu nama lengkap Ari, kelas TK2C, nomor HP sekian, tanggal pinjam disesuaikan dengan tanggal peminjaman, jenis barang dan dosen. Nah, kita simpan, kemudian pada daftar peminjam barang akan keluar daftar yang telah kita masukkan. Di sini program telah berjalan dengan baik. Jadi tadi kesalahan berada pada nomor HP yang sebelumnya kita setting menjadi number, harus kita setting menjadi teks. Kita cek kembali, kita jalankan program Delphi, masukkan username-nya admin. Kemudian kita coba untuk memasukkan data baru dengan nama Arya Wijaya, kelas TK2C, nomor HP sekian, tanggal pinjam sekian, jenis barang, misalkan toolbox, dosen pengajar Eko Supriyanto, klik simpan. Di sini database telah tersimpan dengan baik di Delphi. Jadi program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita misalnya untuk memasukkan user lagi, yaitu dengan nama Raffian Navan, kemudian kelas TK2C, nomor HP sekian, tanggal pinjam kita sesuaikan, jenis barang juga kita sesuaikan, dan dosen pengajarnya. Setelah kita klik simpan, maka data akan tersimpan secara otomatis dan menambah untuk list ke daftar peminjam barang. Nah, di sini ada Raffian Navan. Di sini user selanjutnya yang telah kita buat. Sekian program yang telah saya buat. Program telah berjalan dengan baik.